Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pertengahan bulan Sya'ban sudah kita lewati. Berapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudalinnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan terhadap petunjuk. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang hadir pada bulan itu, falyasumhu, maka hendaklah dia saum. Al-ayah. Dari keterangan ayat itu sangat kentara dan jelas bahwa saum di bulan Ramadan dalam rangka menghormati Al-Quran. Karena di bulan itu alladzi unzila fil Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan dijelaskan di dalam ayat itu apa itu Al-Quran. Hudalinnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan terhadap petunjuk. Artinya antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya saling menjelaskan. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Lalu dilanjutkan ayatnya, faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang hadir pada bulan itu, falyasumhu, maka hendaklah saum. Jadi jelaslah dari ayat ini bagaimana manusia, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk saum di bulan Ramadan. Judul besarnya adalah menghormati Al-Quran. Maka di dalam satu keterangan Rasulullah, ketika beliau sudah menyampaikan khutbah pertama ketika memasuki bulan Ramadan, berkaitan dengan berbagai keutamaan di dalam bulan Ramadan, dan di akhir pembicaraan, setelah beliau menyampaikan seluruh berbagai keutamaannya, salah satunya ketika membaca satu ayat Al-Quran, maka nilainya sama dengan khatam di bulan yang lain. Nah, setelah Rasul menyampaikan semuanya itu, lalu kemudian bertanyalah Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasul, dari semua keterangan-keterangan itu, ama ibadah apa yang paling utama?" Maka Rasul pun kemudian menjawab bahwa dari semua keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, ama yang paling utama adalah menghindari dari apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi judul besar ketika kita bersaum adalah menghormati kepada Al-Quran. Penghormatan kepada Al-Quran. Penghormatan kepada Al-Quran dimulai dengan memunculkan dalam hati kita semangat dan antusias untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Lalu yang kedua, bagaimana mengkaitkan hati kita dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran bicara tentang surga penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, maka terasa dalam hati kita keinginan, dambaan yang besar, kerinduan untuk dapat memasuki surga. Ketika ayat Al-Quran bicara tentang siksaan api neraka dengan segala penderitaannya, dengan segala kesengsaraannya, kepedihannya, maka terasa getarannya dalam hati kita
memohon kepada Allah perlindungan agar kita dijauhkan dari siksaan api neraka itu. Dan agar kita di dalam hidup kita dibimbing oleh Allah, sehingga hidup yang kita jalani adalah hidup yang benar, hidup sesuai dengan tuntunan Allah, sehingga terjauh diri kita nanti di akhirat dari siksaan api neraka. Ketika Al-Quran bicara apa, maka hati pun akan tersentuh dengan apa yang disampaikan di dalam ayat itu. Upaya menghormati Al-Quran berikutnya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan Al-Quran dengan sepenuhnya, dengan seluruh niat, dengan sepenuh hati, tekad. Kita berusaha melaksanakan tuntunan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bagi mereka yang ketika saumnya tidak dalam kondisi menghormati Al-Quran, ia dengan leluasanya, ia tidak peduli terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Al-Quran menyatakan berbagai apa-apa yang diharamkan untuk dilakukan. Ia tidak peduli lagi, ia melanggarnya ketentuan ayat-ayat itu. Karena keinginannya, dorongan hawa nafsunya, ia berbuat dosa dan maksiat. Walaupun dia saum, maka saum yang seperti itu, Rasulullah menyatakan, saum itu tidak ada nilainya, hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga. Mudah-mudahan saum yang akan kita jalani nanti di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan pula Allah berkenan menghantarkan umur kita pada bulan Ramadan, dan itu senantiasa kita mohonkan kepadanya. Mudah-mudahan kita mulai saum kita dengan upaya untuk menghormati Al-Quran, sehingga jiwa Al-Quran memasuki diri kita, menyentuh hati kita, menyelimuti diri kita, kita tercelup sepenuhnya dengan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Barakallahu li walakum. Nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.